alibi. Pada masyarakat. Artinya alibi dengan alasan. Alibi itu apa yang dia lakukan? Kita junjung tinggi namanya etika dan moralitas itu. Yang dia lakukan. Sampai membuat buku Gibran Endgame. Saya katakan sekarang, bukan Gibran Endgame. Rismond Endgame. Anda siapa? Bukan hak lapor. Hak saya kok. Anda kembali di interupsi pemirsa, saya akan ke Bang Andi lagi. Tadi Bang Refli itu sempat, saya akan mengutip pernyataan dari Anda soal killing the messenger. Habis break Bang Andi. Bang Refli tadi, saya lihat udah hat-trick ini, udah 4 kali. Bang Refli sempat mengutip soal killing the messenger. Apakah ini jadi satu hal yang banyak yang menduga kalau misalnya ada celah di Bang Roy akan dilaporkan juga soal ijazahnya? Apakah sekarang lagi respon jadi dilaporkan di respon? Anda tanggapannya gimana? Jadi begini Diandra, saya sudah katakan 7 bulan lalu kita sudah melihat itu ketika ya sebelum pun juga ada teman-teman juga itu. Dan saya ketika waktu di Rakyat Bersuara itu melihat itu. Orang yang sering bohong. Satu simpel saja, Rismond tidak bisa berbicara bahasa Jepang yang sangat simpel sekali. Yang seharusnya semua alumni dari universitas yang kuliah di Jepang itu mampu berbicara bahasa Jepang yang sangat simpel. Katakanlah N5. Ya, itu sudah bisa untuk itu. Tapi dia sama sekali tidak mengerti dan sama sekali terdiam. Itu nggak menunjukkan dan itu salah satu indikasi. Korupsi. Kemudian yang kedua, ketika dia tunjukkan, saya tunjukkan ijazah itu, ya begitu marah untuk itu ya. Jadi saya bisa menebak juga bahwa ijazah yang dibuatnya itu ada palsu karena itu adalah kertas Facebook kan yang berwarna kuning dari serat bambu itu. Kalau dibilang killing messenger, kita tidak ada presentasi untuk killing messenger. Itu adalah penggiringan publik yang dilakukan oleh saudara Refli Harun ya untuk menguatkan alibi dia tentang itu ya. Tapi yang jelas di sini adalah kita ingin memberikan kepada publik, kepada masyarakat, artinya alibi dengan alasan. Apa yang dia lakukan. Kita junjung tinggi namanya etika dan moralitas itu. Yang dia lakukan sampai membuat buku Gibran Endgame. Saya katakan sekarang, bukan Gibran Endgame, Rismond Endgame untuk ini. Silakan Bang. Nggak ngerti alibi ngomong. Kalau Gibran Endgame itu ini ya kan. Kalau ini otak politik Jokowi ya kan. Oke, kita stick ke Rismond dulu nih Bang. Nah, jadi gini, saya tuh agak bingung ya sebenarnya. Bingung itu begini, makanya Indonesia tuh dijajah 350 tahun. Karena banyak orang yang mau jadi komprador, ya kan? Mau bekerja sama dengan rezim yang totalitarian, ya, rezim yang menjajah dan lain sebagainya. Padahal fungsi dari civil society itu adalah menjaga pemerintahan agar jangan melenceng dari kekuasaan yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita bicara misalnya mempertanyakan integritas publik berupa ijazah misalnya. Ijazah siapa yang patut kita tanyakan? Ya ijazah pejabat publik, ijazah orang yang berkuasa di republik ini yang mengatur kita, yang mengatur publik. Tapi kalau kita menanyakan ijazah warga negara orang perseorang, jadi kurang kerjaan kita. Kecuali tadi saya katakan killing the messenger. Jadi, siapapun yang kemudian berusaha melakukan kritik terhadap kekuasaan, maka kemudian dia diserang balik. Bukan oleh kekuasaan itu sendiri, tapi oleh kompradornya. Yang saya katakan tadi seperti Indonesia dijajah 350 tahun, bukan karena Belanda kuat, tetapi banyak pengkhianat, banyak komprador yang beraliansi dengan kekuasaan itu, kekuatan itu loh. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita kemudian menggeser tema besar tentang integritas, tentang good governance dari kekuasaan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, kepada Rismond dari Bali G, saya nggak habis pikir. Jadi kok sesuatu yang besar tiba-tiba jadi kecil sekali. Saya tahu nanti kalau Roy Suryo ya ada kelemahannya seperti itu, dilaporkan lagi. Sudah. Refli Harun Nyari-nyari gak ketemu. Dicari-cari, dilaporkan juga nanti. Dr. Tifa begitu juga. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah dalam masa depan kita akan terus merusak demokrasi kita dan penguasa yang zalim akan tumbuh dan berkembang terus-menerus tanpa akuntabilitas, tanpa kontrol publik yang educated atau memadai. Gara-gara yang begini-beginian ini, yang interupsi, lalu kemudian tiba-tiba melapor hak publik dan lain sebagainya. Nggak jelas pikiran dan konsep. Ya, konsep berpikir dia itu nggak ada. Warga negara Indonesia. Bagaimana? Dilindungi konstitusi. Siapapun yang mau melaporkan itu haknya mereka, bos. Ya kan? Jadi konstitusi itu mengatur kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Anda siapa? Bukan hak lapor melapor. Hak saya kok.
Emang lu siapa yang mau larang-larang gue ngelapor? itu Hak orang dong. Jadi ya, intinya memang lah. Memang gunakan begitulah hak cara Anda dia berpikir. masyarakat ketika Anda merasa difitnah, Anda merasa direndahkan. Ada pasalnya yang mengatur. Kalau nggak hapus undang-undangnya, Sini tak Anda closing yang ini. ngatur. Iya. Ya masalah Anda pribadi kalau dan lain misalnya, sebagainya itu urusan dari dan pihak haknya mereka. respon ini Itu dia tidak ngomong terima, apa sih? ya udah tinggal lapor Nggak balik. jelas. Iya dong. Lapor balik. Lapor balik dong. Yang Kalau selama Anda ini. merasa bahwa ini tidak benar, ijazah Anda katakanlah diduga Udah, palsu dan tutup, bukan eh. palsu. Closing Dan sini. Anda Lapor-melapor merasa keberatan, itu ya lapor balik adalah dong, kan begitu. ciri Itu loh, orang hak mereka yang lah. pertama tidak kali kita mampu melaporkan berargumentasi adalah secara satu baik. Saja ketatanegaraan Ya kan? kita. Ya. Dari Pertama kali teroris bohong ini, lagi. ya, Ini orang ini mereka tukang bohong. udah seperti apa? Iyalah. Cacing Tukang kepanasan. Tukang Gitu. bohong. Udah takut. Gini, tukang Oke, bohong. nih. gimana, Bang Gini, Roy? Iya. jadi sudah takut jelas. dia, Rismon Ini itu bulan udah suci takut. Ramadan. Takut. Bulan suci Ramadan itu Udah ngeri dia. biasanya setan-setan itu disuruh dikunci. Ya ini malah banyak setan nih. Malah nunjuk-nunjuk Ini, kemana-mana. ini. Wah, nudeng-nudeng Ini kemana-mana contohnya, ini. tiba dia dilaporkan Ya, lagi ini. nih, gara-gara Ini mengatakan setan-setan. orang lain Jadi, tuyul. Selama Buktinya nih. tuyul-tuyul ini tidak Nah, menemukan tuh. buktinya. Inilah dilaporkan Ada. oleh Ini saudara. bukan tidak bersalah. Kita praduga tidak bersalah. Bukan dari kita Oke. melaporkan, Husnuzon. tapi Ya. dari Kita balik ke berbagai konteks sisi. lagi. Nah, itu dilaporkan Soal lagi dia. lapor-melapor nih. Iya. Kalau Itu misalnya jangan melaporkan di... dia. Bisa menjaga lisannya. Bukan dari kita, Oke, kita hanya soal sekali melapor. Sudah cacing Kalau misalnya kepanasan dari mereka. Rismon mau melaporkan balik juga silakan Enggak aja. apa-apa. Artinya tapi gini lah. Ini kan orang-orang yang nggak punya legal standing ya. Kemudian nggak jelas tadi lulusan mana juga nggak jelas ya. Ada soal bahasa. Apa hanya soal bahasa gara-gara nggak bisa bahasa? Katanya orang Filipin. Gini ya, Orang Filipin nggak bisa ngomong. Kalau ditanyakan ke Maraming saya. salamat tuh. Oke. Mana nggak ada. Silakan, Bang Refli. Saya Terlalu berharap, picik saya sekali berharap orang-orang nih itu, ya, ya. walaupun saya Nggak belum jelas. menjadi lawyernya Rismon, ya saya berharap Rismon tidak melapor balik. Iya. Karena Ya kayak ya Petro itulah itu. perbuatan-perbuatan orang-orang yang sontoloyo sebenarnya. Nih, Kerjanya lapor-melapor, main sama penyidik, main sama polisi dan lain sebagainya. Kalau Anda mau berjuang, mau bicara transparansi di ruang demokrasi, Jadi masuk TV dan tuyul. lain sebagainya, ya maka Anda harus siap berargumentasi, Siap siap dilaporkan, mengemukakan data, dilaporkan, siap fakta dan lain dilaporkan. sebagainya. Dilaporkan Tapi yang dong. paling penting Iya, itu apalagi siap itu fitnah, berargumentasi yang yang bisa- baik. Yang baik, nggak asal Ada ngomong, nalarnya, gitu. ada pikirannya, ada konsep besarnya. Kayak ini. Oke. Jangan tiba masa, tiba akal. Ujung-ujungnya kalau nggak setuju prapit aja. Kalau nggak setuju iya, laporkan iya, aja. Biasanya gitu. Kita tunggu. Kita tunggu sampai Kita tunggu. berani, 19 terus. Katanya minggu depan P21 Oke, kita kasih kesempatan singkat saja closing statement terakhir Bang Itu Andi. ciri-ciri orang yang nggak punya referensi. Jadi prapit dibilang berani dan tidak berani. Omong kosong semua. Oke, kita kasih kesempatan terlebih dahulu Bapak-Bapak untuk closing Orang yang statement nggak Bang Andi paham silakan. bagaimana hukum Indonesia itu berjalan. Kita ini paham tentang hukum Indonesia, paham tentang penyidik yang berpihak, paham tentang kondisi secara umum. Scan aslinya bohong. Itu sudah dilindungi oleh konstitusi untuk Ya. itu. Iya. Oke. Ya. Apa yang Kita dilindungi, dilaporkan yang dilindungi terhadap- konstitusi untuk apa? menghadapi laporan itu. Closing statement. Kan? Oh, itu. Nah ini kita melaporkan karena apa? Apa yang dikatakan Killing Messenger? Tidak ada presentasi untuk Killing Messenger untuk itu. Karena Pak Jokowi Orang sendiri bohong kok dipercaya. siap Ya, ya, jelas di ya, pengadilan pemirsa. untuk berbicara Ini orangnya tentang udah berkali-kali ijazah bohong. asli yang diduga Di palsu rakyat oleh bersuara mereka. aja bohong. Ya. Tapi untuk konteksnya Rismon ini Udah jelas memang bohong. etika dan moralitas itu Orang tidak bohong ada. nggak ngaku ya Dan kayak apalagi kalau dikatakan sudah bohong. menggunakan ijazah S2, S3 Nggak usah yang percaya, diduga orang bohong palsu ada yang dari yang Maguchi itu Oke. sebagai tenaga ahli, sebagai saksi ahli, sebagai dosen. Saksi ya, ahli dan itu tenaga ahli yang merupakan nggak berhenti satu dulu. kejahatan yang Udah besar jelas. dan akan menjadi skandal yang besar di negeri ini. Baik, Bang Refli silakan closing statement Oh, singkat closing saja. statement. Nah, demokrasi kita menjadi sontoloyo karena ada orang-orang yang bekerja sama dengan penguasa yang zalim, penguasa Nah, yang itu. tidak good governance, clean government. Karena itulah sebenarnya ya perjuangan demokratisasi itu jadi tidak mudah. Tetapi walaupun tidak mudah, kita harus tetap berjuang dengan argumentasi dan lain sebagainya. Memang tidak gampang menghadapi ya triangle kekuasaan, penguasa, penyidik ya atau katakanlah kekuasaan hukum dan kemudian orang-orang yang bisa dipakai untuk itu. Baik. Karena dia akan circle-nya ke sana terus-menerus. Dia akan menggiring kita masuk pada lingkaran tersebut. Padahal kita tahu, karena itu kita harus tarik pada sebuah tema yang besar, how to democratize this country, Indonesia. Baik. Karena itu pada pemerintahan Presiden Prabowo, please Pak, ya kan?
harus paham betul kalau memang punya komitmen terhadap kemajuan bangsa ini, Anda harus lihat bagaimana menyelesaikan bangsa ini untuk hal-hal seperti ijazah ini. Jangan kemudian digeser masalahnya. Pak Jokowi mengatakan saya siap untuk menunjukkan ijazah saya. Padahal yang paling penting adalah CS, Citizen Lawsuit di Solo. Datang apa enggak? Enggak berani. Padahal jelas itu adalah sidang pembuktian ijazah asli atau palsu. Yang ditunggu malah sidang pencemaran nama baik Mas Roy apa-apaan itu. Itu aja nggak paham. Ya. Kembali lagi Mbak Diandra, saya sampaikan bahwa itu adalah hak. Ya, melaporkan ya seseorang ketika dia merasa bahwa dia dirugikan atau ini adalah perhatian publik. Ya, karena kasus ini kan perhatian publik termasuk Saudara Rismond. Saudara Rismond ini kita lihatlah di media-media seperti apa sih berbahasa, ya kan? Santunnya pun sudah hilang, etikanya pun sudah hilang, ya kan? Semua disamaratakan, baik itu kepolisian, ya, semuanya dikatakan penjahat, seolah-olah penjahat. Institusinya yang diserang. Padahal kita lihat oknum-oknum yang bermain di dalam kepolisian, baik itu narkoba maupun ya bermain membackup, tetap dihukum kan, termasuk yang membunuh. Dihukum kok berat kok. Ya kan, bukan institusinya. Kalau kita pengen memperbaiki bangsa ini, ya kan, ya tentunya kita jangan menyalahkan institusi dong. Apa kontribusi Anda memperbaiki ini? Itu yang harus dilakukan. Dengan cara memberikan hal-hal yang baik. Bukan juga bahwa kita yang jaga, tetapi kita sendiri yang menggolkan sesuatu. Artinya baju kita sobek tidak dijahit gitu loh. Nah saya terakhir. Pra-peradilan. Ya, pra-peradilan. Kasih kesempatan Bang. 1 menit Bang, singkat saja. Intinya gini ya, kita jangan mau digeser terhadap pembelokan peristiwa besar, skandal besar yang terjadi di Republik ini. Mana ada ya bertahun-tahun kita sudah punya sampai dengan 8 presiden. Ada presiden yang ditengarai memiliki ijazah palsu dan itu sudah 99,9%, termasuk salah satu penelitinya adalah sahabat saya Rismond Hasibuan Sianipar. Ya, selama kita tetap berpraduga baik, selama tidak ada ya bukti fisik ya, itu ada misalnya tadi seperti dari Yamaguchi. Sudahlah, ini orang-orang ini udah jelas tadi kata Bang Refli. Ya, orang-orang ini hanya mau menggeser gawang saja. Geser, maka di hari yang sangat di bulan yang suci ini, orang-orang yang suka hanya mengeluarkan kata-kata kotor ini, tobatlah dia. Nah, jadi mereka harus tobat lah gitu. Rasulullah sudah tobat rupanya. Terakhir. Ya, Rasulullah sudah tobat. Terima kasih. Jangan sampai gitu dan kita tetap kejar terus ijazah palsunya Jokowi. Rasulullah sudah tobat. Baik, terima kasih abang-abang semua.